Oh, tapi sekarang tiba-tiba pengen bikin film, kenapa tiba-tiba, maksudnya kayak apa motivasinya gitu? Oh, film? Ya, bisa kan tiba-tiba gitu kayak berpikiran. Ya walaupun dulu kan Kodin juga sering jadi Iya, gue main film. Iya, main film apa. Sebenarnya ceritanya itu kemarin itu kan ada yang pernah gue podcast. Namanya tuh Fanny Kondo. Nah, Fanny Kondo ini ceritanya itu memang bagus banget. Sorry, Fanny Kondo itu nama orang? Nama orang. Oh, nama orang, oke. Jadi awalnya gue nggak tahu beliau itu siapa karena banyak yang ngetek. Karena banyak yang ngetek, gue baca sedikit komennya tentang cerita, kok kayak menarik gitu. Akhirnya gue suruh undang. Pas gue dengar ceritanya, gue kaget. Ternyata jadi dia itu nikah sama orang Jepang yang kerja dan tinggal di Indonesia. Setelah dia nikah, dia kan cuma kasir ya. Jadi ini kayak Cinderella story gitu lah. Sorry, Fanny Kondo itu cowok atau cewek? Cewek. Oh, cewek, oke. Kayak Cinderella story, ternyata si GM-nya mau sama dia, nikah lah nih mereka. Nah, karena dia sudah nikah itu, dia berhenti dari kasir, dia menjadi konten kreator supaya dia bisa nge-support si suaminya. Dia bikin konten di TikTok. Nah, rame dan viral karena abis dia nikah, dia beli kuburan. Nah, dia bilang sama suaminya kalau ini sebagai rumah masa depan mereka. Kan aneh ya, maksudnya habis nikah ya. Oke, lanjut cerita. Berapa tahun mereka nikah, ternyata si suaminya ini sudah pernah nikah. Gitu. Intinya begitulah ya. Terus akhirnya mereka mau punya anak gak bisa-bisa. Berapa lama tuh? Inti ceritanya tuh 4-5 tahun itu mereka gak bisa punya anak. Sampai akhirnya mereka program bayi tabung lah supaya bisa punya anak. Di dalam posisi mereka sedang program bayi tabung, suaminya kena kanker. Suaminya kena kanker, sakitnya makin parah. Dia coba segala macam ritual. Ya kalau di Islam tuh kan ada banyak apa ya istilahnya ya, kayak usaha ya. Ikhtiar. Ya ikhtiar kayak sedekah. Malah dikata-katain. Kalau mau sedekah itu pakai hijab dulu, pakaian lu nggak beres. Memang sih dia pakaiannya kurang bagus. Iya, nggak tertutup. Sampai akhirnya bela-belain tuh demi karena suaminya makin sekarat, dia hijab. Setelah itu dia ngomong tuh di podcast gua. Gua tanya dong. Terus abis itu suami lu sembuh, meninggal. Setelah berhijab. Suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal dia hamil. Nah Dari pada saat podcast tempat gue lagi hamil 3 bulan. Sorry, dari program bayi tabung? Iya. Kaget gue. Terus gue bilang, lo ini lagi hamil? Iya. Suami lo baru meninggal? Iya. Nah itu. Setelah podcast gue itu viral, banyak PH yang hubungin untuk dibikin film. Bukan gue yang mau bikin. Gue kan nggak di situ. Terus? Nah dia nggak ketemu nih. Menurut dia apa yang ditawarkan ke dia tuh kok nggak nemu di hatinya dia. Nah dia memang ada ikhtiar. Kalau memang filmnya mau dibikin dan dibeli IP-nya, dia pengen uangnya itu dibikin masjid buat suaminya. Karena suaminya mualaf. Kan orang Jepang ada agamanya yang ceritanya. Akhirnya ngobrol sama Ci Olive deket. Ci Olive ini emang kampret emang. Ci Olive itu kan pernah bikin PH buat gua. Karena dia tuh, jadi sebenarnya gini nih, di dalam rumah gua itu semua tuh yang ngatur Ci Olive. Tiba-tiba ada PH itu gue nggak tahu dari mana itu, PT itu gue nggak tahu dari mana lah. Pokoknya Ci Olive tiba-tiba ada PH. Tiba-tiba bikin PH. Ngobrol ke gue, yang kamu mau nggak bikin filmnya Fanny Kondo? Lah, bukannya kemarin aku udah bilang PH ini aja bagus. Lagi bahas apa sih, Blay? Lagi bahas gue bikin film nih ceritanya. Oh sorry, gue zone up, sorry. Iya nggak apa-apa, lanjut. Habis itu Ci Olive bilang sama gue, poin yang tadi terus gue bilang, emang kenapa ya? Kamu bisa nggak bikin filmnya? Bisa, gue bilang. Kamu mau nggak? Jadi maksudnya mendanai sendiri gitu kan ya? Jadi mereka sendiri ya? Iya. Orang bikin film kejar tujuannya itu cuma cari untung. Kayaknya aku nggak di situ. Oh ya udah, dia diem nih. Gue pikir apa gitu. Tahu-tahu dibeli IP-nya sama Ci Olive. Dan dibikin sekarang. Akhirnya dibuang ke gua. Yang aku beli IP-nya yang gitu. Akhirnya kan kita sebagai suami kan Ya udah, mau nggak mau. Gue coba cari cara buat nolak tuh waktu itu. Gue bilang coba deh, kamu jual lagi lah IP-nya. Jangan. Kalau nggak lu cari sutradaranya, dicari beneran sutradaranya. Masih Oli. Iya. Udah dapat nih sutradaranya. Terus coba lu cari dulu. Ini kan kalau lu PH baru kan masuk SX1 kan nggak bisa langsung. Lu mesti ada tandeman PH lain. Dicari, dapat.
Akhirnya ya sudahlah, gue bantuin akhirnya. Siapa aja pemainnya? Mau gue sebut nih? Enggak. Boleh gak? Aman aja. Aman. Kapan itu tayang? Tayangnya kapan? Itu udah proses syuting belum kok? Udah selesai. Oh, udah selesai. Mandensus di sini sebagai PH atau sebagai sutradara? PH, gue sebagai produser. Produser Produser. dulu. Oh, eksekutif produser. Iya, pemilik ya. Oke, Pemilik, oke. ya. Eksekutif. Eksekutif. Kapan tayangnya? Tayangnya kita kan jadi kalau film itu gue nggak tahu nih lu kejadian nggak. Jadi lu kan harus ngajuin, kan lu bikin film juga kan. Judulnya apa? Harus horor. Harus horor. Kita kan ngajuin ke SX1. Jadi SX1 nanti yang menentukan. Antrian. Betul kan? Antrian. Nah gue tuh ngajuin sejauh ini September baru dikabarin. Oke. Jadi gue belum tahu nih Kapan akan tanggalnya, tayangnya? belum tahu gitu ternyata SX1. Kalau lu gimana? Sama, gue udah dapat tanggal 20 Agustus. Oh lu 20 Agustus. Agustus tuh sebelum September ya? Belum. Oh iya berarti lu duluan. Gue Begitu. support, kita support. Ya gue support juga lah sama-sama Berarti support filmnya aja. benar-benar totalnya udah jadi final editing semua udah jadi. Udah. Ada nih di HP gue. Ya jangan. Kita tayangin di sini apa? Jangan. Itu mahal itu. Tadi udah pernah di-announce kayak judulnya apa? Judulnya udah gue announce, judulnya Baby Udon. Baby Udon. Baby Udon. Jadi si anak itu dipanggil Baby Udon. Udon. Baby Udon. Karena si suaminya itu dia itu GM-nya Marugame Udon. Indonesia. Ini true story. Cynthia. True story. Jadi mereka manggil calon anaknya mereka Baby Udon. Bang Densu, makan Bang Densu. Iya, thank you. Gemil. Makasih. Iya. Gitu. Cuman jujur ya, gue begadang mulu cuy. Gue udah kayak maraton begadang mulu. Selama proses syuting film. Iya, makanya kemarin waktu lo telepon gue tuh, dan lu kesini lewat Cynthia ya, nggak bisa gue lagi begadang gitu. Garap film ini. Oh, garap. Ada kayak teasernya gitu nggak? Teasernya sih belum ada, tapi kalau mau nonton full gue tayangin. Jangan. Nggak Sabar usah. dulu. Tiba-tiba tayangin. Kita Tayangin di Berarti maraton. kan hasilnya udah jadi nih. Iya. Ya kan? Sin. Apakah sekarang hasilnya ini udah jadi dan udah sesuai dengan Bentar aja ekspektasi udah. Koreansu dan Choli? Nih jujur ya, Ya. gue waktu bikin nih film ekspektasi gue anggaplah 7. Oke. Begitu gue lihat setelah editing, gue nangis. Oke. Hanya itu yang gue bisa kasih jawabannya. Jadi gue nggak mau sekedar marketing. Ya. I believe apa yang gue yakinin, kalau orang nonton is going to be memorable. Karena itu yang gue pengen ketika gue bikin tuh film. Pesannya itu yang ingin dirasakan penonton ya. Karena gini, jujur, gue tahu, gue tuh baru mau ngejar untung itu goblok. Banyak PH lain yang lebih bagus. Banyak film lain lebih bagus. Tapi apa yang paling bisa gue kasih itu dari hati aja. Jadi pada saat gue lihat hasilnya segala macem, ya gue nangis gitu loh, kayak nanti deh, nanti pada saat kejadian apa yang gue omongin baru lu bisa cerna. Oke. Gitu. Blessing. Itu bentuk blessing. Enggak tunggu premiernya berarti ya? Iya, nanti gue nangis semua deh. Siap. Bisa nggak live gitu, maraton pas premier gitu? Ya jangan kan rugi. Gimana sih? Kalau bisa pun rugi, bener. Tapi nonton mulu. Enggak, ayo. Gue lagi Ya apaan lu anjing lu? Gua lagi Lu biasa dengerin kalau gue apa? nonton lu bacot mulu lu. lagi dengerin lu cerita. Iya. Siapa? Gitu deh. Yang main? Hah? Yang main siapa? Mau nih gue sebut namanya? Ngomong aja anjing. Ya kan cepat Bentuk atau lambat promo. akan keluar juga. Bentuk promo. Satu nama ya, satu nama nama. aja. Pemeran utamanya namanya Kathleen Halderman. Caitlin Halderman. Kenal? Kayak pernah dengar ya? Iya, Kayak pernah dengar. Kathleen Halderman. Caitlin Halderman. Iya, itu pemeran utamanya. Jadi proses nyari pemeran utamanya susahnya minta ampun Kok demi bisa Allah. ketemu Caitlin Halderman ini gimana? Oh ini cantik banget ya. Cantik buat. Buset. Coba lihat, Bot. Bening lu. Mana? Cantik banget ya. Gila. Nih, Rap. Iya. Cantik banget. Wih, iya cantik loh. Caitlin Halderman ini. Wah ini Sebenarnya Arab coba liatin ke Arab, tanya, cantik gak? Cantik. Cantik gak Arab? Cakep. cakep, cantik apa kagak? Cantik. Oh cantik lah menurut lu Rap. Gue nonton, gara-gara ada Caitlyn gue nonton. Sini dong, hey. Gue mau narain dulu, gue udah kenyang. gua Rap. Oh ini kayak ada turunan bule nih ya? Blaster ya? Nah, Gua tuh blasteran tuh. jadi ceritanya gini. Awalnya waktu akhirnya gua okein, kan gue nyari pemain yang ses produser ya. Nggak mau ngajak lo. Nggak ada yang Cina di situ. Jepang di Jepang. Bisa sih. Bisa. Rap kok makan di situ, Rap? Sini dong. Jepang bisa. Jadi
karena si Fanny itu sebenarnya Fanny pemeran si tokoh utamanya Fanny Kondo ini, Oh, ya. dia looknya tuh aslinya sebenarnya ada sedikit Chinese. Jadi otak kita tuh ke Chinese semua kan. Nah, gua entah kenapa gua ngelihat si kan gua nggak kenal Caitlyn, gua nggak kenal. Catherine Gua nggak kenal Caitlyn. Lu kenal Caitlyn? Enggak. Sama. Gua juga nggak kenal Caitlyn.